Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah instruksinya. Untuk yang pertama, yang kita harus lakukan adalah membuat kelas Google Classroom, membuat soal PTS, memberi waktu mulai dan waktu selesai, kemudian kirim soal ujian. Yang terakhir adalah mengcopy kode Google Classroom agar bisa didistribusikan kepada anak-anak. Di sini pastikan teman-teman sudah login pada akun Gmail masing-masing, kemudian ketikkan Classroom, terus pilih Google Classroom. Pilih continue. Setelah selesai, kita buat kelas di sini sejumlah dengan kelas yang kita ajar. Contoh di sini saya mengajar kelas ASKEP, jadi di sini saya beri nama kelasnya, kita isikan ASKEP SIMDIK. Dan section itu jamnya, contohnya jam 7 sampai jam 8. Untuk subjeknya, ini adalah mata pelajarannya, simulasi digital. Untuk kelasnya ini kita berikan nama ASKEP, kemudian kita create, maka akan jadi kelas seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat kelas lagi sejumlah dengan kelas yang kita ajar. Selanjutnya setelah kita membuat kelas, kita akan membuat soal PTS-nya. Di sini yang pertama kita akan memilih salah satu kelas. Di sini saya memilih ASKEP SIMDIK. Kemudian di sini saya pindah ke classwork. Setelah itu kita akan mulai membuat soalnya. Sebelum itu kita harus membuat topik terlebih dahulu. Di sini kita membuat topiknya yaitu PTS SIMDIK. Kemudian pilih add untuk menambahkan topik. Nah, setelah membuat topiknya, kita membuat soal PTS-nya dengan memilih quiz assignment. Maka akan diarahkan di halaman sebagai berikut. Pertama, kita akan mengisikan judul soalnya, yaitu di sini di judul PTS SIMDIK. Kemudian di sini kita isikan instruksinya. Di sini saya telah membuat instruksi dan soalnya. Di sini saya tinggal kopas instruksinya. Saya copy. Dan saya pastekan. Nah, setelah itu kita atur yang di bagian sebelah kanan. Nah, di sini atur tanggalnya, tanggal waktu pelaksanaan. Di sini saya pilih tanggal 22 Oktober. Untuk jamnya saya pilih jam 11.40. Nah, ini adalah tenggang waktu pengerjaannya untuk yang terakhir. Kemudian terakhir kita pilih topiknya. Topik kita pilih yang telah kita buat tadi, yaitu PTS SIMDIK. Selanjutnya kita akan membuat soal PTS, yaitu dengan cara menekan link blank quiz ini. Maka kita akan diarahkan ke tab yang baru. Halamannya seperti ini tampilannya. Dan di sini kita isikan judul soal PTS-nya. Di sini PTS SIMDIK. Dan di sini juga kita ganti PTS SIMDIK. Dan kita isi di bawahnya yaitu penjelasan instruksi dalam pengerjaan PTS-nya nanti. Di sini saya sudah membuat. Nah, setelah selesai kita isikan deskripsinya. Di sini kita akan mengisikan soal yang telah kita buat. Di sini kita telah buat soal sebelumnya, kita tinggal copy untuk soal yang pertama. Untuk bagian untitled question ini kita tinggal copy paste saja. Dan di sini kita pilih yang short answer. Untuk menambahkan soal berikutnya, kita bisa menekan tombol plus add question. Dan kita kopas kembali seperti yang tadi. Kita tambahkan soal lagi. Untuk yang ketiga, soal yang ketiga.
kita pilih short answer lagi, kita tambahkan soal lagi untuk soal yang keempat. Selanjutnya yang terakhir kita tekan tombol add question lagi untuk menambahkan soal yang kelima. Kita copy. Nah, di sini pada soal yang nomor 5, di sini saya menggunakan gambar. Untuk menambahkan gambar, kita tekan tombol gambar di sini dan kita upload. Kita ambil dari komputer kita. Maka hasilnya seperti berikut. Kemudian kita pilih short answer lagi. Dan setelah selesai, kita coba cek untuk melihat hasil soal PTS yang telah kita buat. Hasilnya seperti ini. Jika Bapak Ibu ingin terlihat lebih rapi, mungkin bisa menambahkan di sini nomornya pada setiap soal. Dan agar tampilannya bisa lebih menarik, kita bisa menambahkan tema. Untuk tema di sini kita bisa menambahkan dari foto komputer kita, dari foto yang ada di komputer kita, atau kita cukup menggunakan tema yang telah disediakan. Di sini saya menggunakan tema yang telah disediakan. Saya menggunakan tema buku dan pilih insert untuk menambahkan temanya atau menggunakan temanya. Dan kita close yang bagian sini. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk melihat hasil jadinya, kita pilih gambar mata ini, preview. Nah, hasilnya seperti berikut. Selanjutnya kita akan memberikan time limit pada soal kita agar anak-anak tidak bisa mengakses soal kita selain pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 10.50 hingga pukul 11.40. Selain jam ini, maka anak-anak tidak akan bisa mengakses soal tersebut. Nah, caranya untuk memberikan time limit, kita akan menambahkan add-on dengan cara menekan tombol titik 3, pilih add-on, dan kita cari control accepting response. Nah, kita install, pilih continue, dan pilih email kita izinkan, nah terakhir done. Setelah selesai kita menambahkan add-on, akan muncul gambar seperti ini, gambar seperti puzzle, dan kita klik add-on yang gambar puzzle ini, kita pilih control accepting response, dan pilih setting and info. Nah, di sini kita akan mulai mengatur kapan waktu mulai diadakan ujian dan kapan waktu selesai ujian. Nah, untuk bagian paling atas yang ada di sini yang berwarna biru, ini adalah waktu memulai. Nah, kita atur pada tanggal 22 Oktober. Waktu mulainya adalah pukul 10.50. Dan untuk waktu selesainya itu pukul 11.40. Nah, untuk bagian atas, yang bagian sini, ini adalah waktu mulai, sedangkan yang di paling bawah, yang berwarna abu-abu ini adalah waktu selesai. Nah, sebelum kita save, kita akan mengatur di order. Ini adalah respon ketika anak-anak nanti mengakses soal sebelum waktunya. Kembali halaman 22 Oktober 2020.
2020 pukul 10.50. Nah, sedangkan yang di sini ini adalah respon ketika kita selesai mengerjakan. Ibaratnya waktunya itu sudah selesai dan anak-anak mengakses soal ini kembali, maka ini adalah respon. Mohon maaf, waktu ujian telah berakhir. Agar dapat mengakses soal kembali, hubungi guru bidang studi Anda. Nah, di sini kita save. Dan kita balik ke basic. Di sini kita save waktu yang telah kita atur tadi. Kita close. Maka ketika kita akan mengakses soal kita ini nanti, maka akan menampilkan hasil sebagai berikut. Nah, mohon maaf, ujian belum dimulai. Akses kembali halaman ini pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 10.50. Untuk meng-save keluar dari halaman ini, soal ini akan otomatis tersave dan tersimpan di Google Classroom ini. Setelah kita selesai membuat soal, selanjutnya kita akan mengirimkan soal PTS kita dengan cara menekan tombol di pojok kanan, Asikan. Maka otomatis akan dikirimkan dan tersimpan. Nah, ini adalah soal PTS yang telah kita buat dan hanya bisa diakses pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 pukul 10.50 hingga pukul 11.40. Nah, bagaimana jika kita ingin mengedit soalnya? Di sini kita bisa menekan tombol link Google Form-nya, kita klik, dan kita bisa edit lagi di sini. Nah, kita bisa melakukan editing soal apabila kita mengalami kesalahan penulisan soal. Nah, kita edit lagi, kemudian kita tinggal close, maka otomatis akan tersimpan. Selanjutnya, bagaimana ketika kita ingin membuat soal di kelas lain? Apakah kita perlu membuat soal baru? Tentunya tidak. Di sini kita bisa menggunakan soal yang telah kita buat di kelas ASKEP. Kita cukup menggunakan soal itu kembali dengan cara menekan create, tombol create ini, kemudian pilih resource post. Dan kita pilih kelas ASKEP, kita pilih soal yang telah kita buat tadi, dan kita pilih resource. Maka kita akan menggunakan soal yang telah kita buat pada kelas ASKEP tadi. Kita di sini cukup mengatur tanggal kapan kita akan melakukan ujian dan waktu selesai terakhir pengerjaan. Nah, terakhir kemudian kita tinggal save ulang dengan menekan tombol Asikan. Nah, ini bisa kita lakukan di kelas yang lain juga, di kelas TLM, FKK maupun FKK 1 atau 2. Nah, setelah kita selesai membuat soal dan telah mendistribusikan setiap soal di masing-masing kelas, kita selanjutnya akan mengcopy kodenya. Ini copy kode kelas kita. Nah, untuk kode ini nantinya yang akan kita share ke anak-anak agar anak-anak bergabung ke kelas Google Classroom kita, agar nanti bisa mengerjakan soal PTS kita pada hari yang telah kita atur tadi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti ada yang masih belum dimengerti, bisa ditanyakan atau japri saya. Terima kasih.